Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Arif Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi bocoran soal pretest PPG ya dalam jabatan ataupun UP PPG 2023 di bulan Juli ini. Wajib teman-teman simak sampai habis supaya teman-teman nanti bisa menambah ya kan wawasan teman-teman tentang materi pedagogik untuk semua mapel ya teman-teman ya. Tapi sebelum Kak Furkon ke pembahasan bocoran soalnya, Kak Furkon akan untuk teman-teman yang baru saja bergabung ya atau baru saja menemukan video di channelnya Kak Furkon, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan pada saat Kak Furkon mengupload bocoran soal pretest PPG yang terbaru materi pedagogik. Mantap jiwa ya teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Seperti biasa akan ada tiga soal ya yang Kak Furkon bahas. Soal yang pertama, soal yang kedua, dan yang terakhir adalah soal yang ketiga. Oke, mantap jiwa. Oke, jadi di sini Bapak Ibu guru bisa lihat yang pertama itu adalah refleksi ya teman-teman ya. Di sini refleksi refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan dapat dilakukan melalui seperti yang Bapak Ibu ketahui pengertian refleksi itu apa? Istilahnya menyimpulkan ya teman-teman ya. Apa menganalisis ya, katakanlah ya menganalisis menganalisis proses pembelajarannya tadi seperti apa. Pembelajarannya yang Bapak Ibu guru lakukan itu seperti apa. Berarti nanti kalau refleksi itu berarti biasanya teman-teman ya, biasanya itu di akhir pembelajaran ya kan, di akhir pembelajaran. Tentunya ini merupakan gambaran ya kan, gambaran eh, yang dilakukan Bapak Ibu guru ya kan. Intinya refleksi itu kayak semacam tadi lu ngapain aja, kemudian kurangnya apa, terus apa yang harus dilakukan, apa pertemuan selanjutnya kan seperti itu teman-teman ya. Istilahnya gambaran. Kita menggambarkan proses belajar kita itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, istilahnya gambarannya itu seperti apa yang Bapak Ibu guru lakukan. Berarti di sini yang paling tepat itu adalah mendeskripsikan ya kan. Ini yang paling tepat. Ini korelasi itu hubungan ya kan, kita menghubungkan, ini kurang tepat ya, tindakan kelas itu harus ada masalah ya kan, ini kan perbaikan pembelajaran ya, ada masalah ya, karena di sini refleksi tidak harus ada masalah ya kan, jadi cuma merefleksikan, mendeskripsikan saja. Komparasi itu membandingkan, itu bukan ya teman-teman, jawaban yang paling tepat itu adalah A gitu nepisnya teman-teman ya. Kemudian kalau kita lihat pengertian refleksi dari materi pembelajaran itu seperti apa sih? Di sini diberikan salah satu contoh dari refleksi pembelajaran yang paling umum adalah mengulas, ya kan? Mengulas kembali materi belajar yang telah dipelajari sebelumnya. Kegiatan ini biasanya dilakukan secara mandiri dengan membaca dari awal semua catatan yang berkaitan, setelah itu memahami sekaligus mencatat poin-poin penting. Berarti kan mendeskripsikan, ya nggak teman-teman ya? Mendeskripsikan. Oke, mendeskripsikan. Nah, jadi kita mendeskripsikan proses pembelajaran kita itu seperti apa, lah itu yang disebut refleksi. Kemudian setelah selesai mencatat, baru bisa dilanjutkan dengan menjelaskan sendiri tanpa melihat buku di depan kaca atau orang lain untuk membantu menyimak. Cara ini dinilai mampu membuat siswa untuk tidak hanya sekedar menghafal, melainkan memahami dan bisa menjelaskan materi. Nah, ini refleksi pembelajaran. Biasanya di akhir-akhir ya, teman-teman, refleksi itu biasanya di akhir pembelajaran. Letaknya itu di akhir. Nah, setelah kita mempelajari semua, kemudian proses sudah dilaksanakan. Nah, seperti itu nanti kita refleksi. Nah, seperti itu. Nah, semoga bisa dipahami ya. Mantap. Kita lanjut ke soal 2. Oke, teman-teman bisa coba dulu. Instrumen yang digunakan untuk mengukur penguasaan keterampilan proses peserta didik itu adalah apa? Oke, di sini berarti ada dua keterampilan ya ada dua instrumen pastinya. Yang pertama itu adalah tentang keterampilan, yang kedua itu adalah prosesnya. Nah, di sini proses itu lebih ke pengetahuannya ya teman-teman ya, pengetahuannya. Lebih ke pengetahuannya.
Ah, lah yang keterampilan itu bagaimana caranya? Ya kan caranya mendapatkan pengetahuan seperti apa? Caranya. Kalau keterampilan itu lebih ke kalau ada kegiatan ya kan seperti itu. Ada kegiatannya kalau keterampilan itu. Tetap nanti kegiatannya yang diukur tetap prosesnya, pemahaman ya kan, pengetahuan seperti itu. Berarti di sini untuk yang tes portofolio ini kurang kurang tepat ya teman-teman ya, kurang tepat. Ini cuma satu saja. Harusnya kan ada dua, pasti ada tes tertulisnya. Karena di sini wajib di apa nilai di sini pengetahuannya itu wajib ada ya kan, pengetahuannya. Pengetahuan. Nah, ini kan pengetahuan kalau tes tertulis. Berarti antara B dan C. Lah kalau tes penilaian diri ini kurang tepat teman-teman ya. Tes penilaian diri itu kan cuma menilai dirinya sendiri, bukan penguasaan keterampilannya. Berarti yang kalau keterampilan itu lebih ke tes unjuk kerja. Berarti jawabannya adalah yang B. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya. Penilaian untuk kerja itu apa sih? Nah, penilaian untuk kerja itu adalah merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik. Sudah jelas ya ini proses. Ya nggak teman-teman ini proses apa keterampilan ya kan sudah aja keterampilan. Keterampilan. Mantap jiwa. Dalam melakukan suatu pekerjaan atau tugas, tujuan penilaian unjuk kerja adalah untuk mengetahui apa yang siswa ketahui dan apa yang mereka lakukan. Sudah ya keterampilan ya, ini sudah ngena ke keterampilannya. Dengan demikian penilaian unjuk kerja tersebut harus bermakna autentik dan dapat mengukur penguasaan siswa. Sudah jelas ya teman-teman ya, mantap jiwa. Kemudian sedangkan tes tertulis itu juga sangat penting sekali adalah tes yang soal dan jawabannya itu diberikan dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal, peserta didik tidak selalu harus merespon dalam bentuk menulis kalimat jawaban, tapi dapat juga dalam bentuk mewarnai, memberi tanda, menggambar grafik, diagram, dan lain-lain. Nah, ini sudah masuk keterampilan juga, ya kan? Keterampilan. Jadi tidak harus memilih jawaban, ABC-an, mengisi jawaban tidak harus kan. Bisa aja menggambar. Nah, itu masuk dalam keterampilan. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, iya kan? Keterampilan proses itu dapat dinilai dari tes unjuk kerja dan tes tertulis. Oke. Oke, seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furqan ya. Semoga kurang satu ya teman-teman ya, kurang satu ya. Mantap jiwa ini ya. Kurang satu. Ini gampang teman-teman, ini ada di nalarnya ya teman-teman ya. Ini gampang kok teman-teman. Pertanyaan guru. Apa perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan? Jika pertanyaan tersebut diajukan di akhir pembelajaran, ini ada kata-kata di akhir ya teman-teman, maka akan berfungsi sebagai oke. Yang pertama kita lihat teman-teman ya, menggali pemahaman siswa sebelum mengikuti pelajaran ini juga salah ya, karena ini di awal ya kan, ini di awal. Kemudian memusatkan perhatian siswa kembali mengikuti pelajaran ini biasanya di tengah-tengah ya kan, di tengah-tengah. Berarti jawabannya salah ini. Berarti kalau nggak B ya C. Kemudian yang B mengecek keterampilan mengintrospeksikan. Nah di sini ada nggak keterampilannya? Disuruh apa ya kan? Apa perbedaan pertemuan dan perkembangan? Siswa disuruh dengan cara apa? Misalkan dengan presentasi atau gimana kan nggak disebutkan. Nah, berarti ini juga kurang kurang tepat. Berarti yang jelas adalah pemahamannya dulu ya kan? Pemahamannya siswa itu seperti apa? Artinya apa mengecek ya kan setelah guru menerangkan itu kita istilahnya checklist ya kan. Kita cek apakah siswa itu paham atau enggak ya kan. Siswa paham atau tidak. Paham atau tidak. Maka yang paling tepat itu adalah mengecek pemahaman siswa. Seperti itu. Apa sih perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dan ini dilakukan di akhir ya kan. Ini istilahnya adalah checklist seperti itu. Seperti itu dulu pembahasan soal dari Kak Furqan ya. Mudah-mudahan ngena di teman-teman. Intinya tetap bersiap diri menghadapi pretest ataupun UPBG yang akan dilaksanakan di bulan ini materi pedagogik untuk semua mapel. Intinya tetap semangat dan berdoa dan terus menyiapkan diri ya bagi teman-teman yang akan menghadapi tes. Karena persiapan itu adalah separuh dari perjuangan. Selamat semangat terus dari Kak Furqan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.